Tantangan Al-Quran. Qs. Hud ayat 13. Am yakulu naftarahu kul fa'atu bi asyri suwarim mislihi muftarayatinu wa dumanis tataktum min dunillahi in kuntum sa'adikin. Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya, Al-Quran, yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Juz ke-12. Tafsir. Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah membuat-buat Al-Quran itu. Tuduhan mereka tidak beralasan. Karena itu katakanlah wahai Nabi, kalau demikian tuduhan kalian terhadap Al-Quran, maka datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat dengan susunan bahasa yang indah. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu selain Allah yang sanggup merangkai kata dan menyusunnya menjadi kalimat seperti Al-Quran. Jika kamu mengaku bahwa dirimu adalah orang-orang yang benar dan mampu, buktikanlah kebenaran ucapanmu itu. Sekalipun seluruh pujangga dan sastrawan dikerahkan untuk menyusun semisal Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Karena Al-Quran bukanlah buatan manusia. Lihat, Surah Al-Baqarah ayat 23, Yunus ayat 38, Al-Isra ayat 88, Et-Tur ayat 34. Orang-orang kafir Mekah menuduh bahwa Muhammad itu telah menciptakan Al-Quran. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah, akan tetapi semata-mata buatan Muhammad belaka. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk menantang orang-orang kafir Quraisy, termasuk pula orang-orang yang meragukan bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah, untuk membuat 10 surah yang sama dengan Al-Quran yang isinya mencakup hukum-hukum syariat kemasyarakatan, hikmat-hikmat, nasihat-nasihat, berita-berita yang gaib tentang umat-umat yang terdahulu dan berita-berita yang gaib tentang peristiwa yang akan datang, dengan susunan kata-kata yang sangat indah dan halus, sukar ditiru oleh siapapun karena ketinggian bahasanya yang mempunyai pengaruh yang sangat mendalam kepada jiwa setiap orang yang membaca dan mendengarnya. Sesudah itu dijelaskan bahwa mereka telah mengenal Muhammad. Beliau telah bergaul berpuluh-puluh tahun di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak pernah mendapatkan beliau berdusta atau menyalahi janji sehingga mendapat gelar Al-Amin. Dengan sifat yang sudah terkenal kejujurannya sejak sebelum diangkat menjadi nabi, tidak wajar apabila beliau tiba-tiba berubah menjadi penipu atau pendusta seperti yang mereka tuduhkan, yaitu mengada-adakan Al-Quran dan mengatakannya dari Allah. Seorang sastrawan, bagaimanapun pandainya dan mahirnya membuat suatu karangan, tentu dapat saja ditiru atau diimbangi oleh sastrawan yang lain. Akan tetapi, orang musyrikin tidak mampu menciptakan surah-surah yang sama dengan Al-Quran, padahal mereka, sebagai pemimpin Quraisy, termasuk pujangga, ahli bahasa, dan sastrawan ulung, karena hasil karya kesusastraan mereka dalam bentuk syair sering dipamerkan bahkan dipertandingkan dalam gelanggang musabakoh keindahan bahasa di pasar Ukat, Zulmajas, dan Majanah. Jika mereka secara sendiri-sendiri ternyata tidak mampu mengemukakan surah-surah yang sama seperti Al-Quran, maka mereka dipersilahkan mengundang orang-orang yang sanggup membantu mereka jika mereka memang orang-orang yang benar. Sumber, kemenak.go.id. Keterangan mengenai Quran Surat Hud. Surat Hud termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus. Surat ini dinamai Surat Hud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Hud alaihi salam. Dan kaumnya dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain, seperti kisah Nuh alaihi salam, Soleh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Lut alaihi salam, Syuaib alaihi salam, dan Musa alaihi salam. Hadits pilihan dari Al-Agar Al-Muzani. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku tidak pernah lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim No. 4870.